Sejak zaman dahulu, pertanyaan tentang apa yang menanti kita setelah kematian telah menghantui umat manusia. Apakah ada tempat yang terang benderang penuh kedamaian yang disebut surga? Atau akankah kegelapan abadi yang mengerikan menanti di neraka? Selama berabad-abad, Alkitab telah menjadi sumber utama bagi banyak orang untuk mencari jawaban. Namun, apa sebenarnya yang Alkitab katakan tentang dua alam yang misterius ini? Apakah pemahaman kita selama ini benar-benar selaras dengan apa yang tertulis? Bersiaplah untuk menelusuri kedalaman firman Tuhan, karena dalam video ini, kita akan menguak misteri Alkitab, neraka dan surga. Kita semua punya tanggal kedaluarsa. Itu bukan kalimat atau potensi, itu adalah kepastian tunggal dalam hidup. Tapi, begitu napas terakhir dihembuskan, apa yang menanti di balik tirai kematian? Apakah hanya kegelapan abadi, kehampaan yang menelan segalanya? Atau ada destinasi yang jauh lebih mengerikan, atau justru sebuah kemuliaan yang tak terbayangkan? Banyak yang mengklaim tahu jawabannya. Mereka bicara tentang surga, tempat impian yang terlalu indah untuk dipercaya. Dan ada pula bisikan-bisikan tentang neraka, sebuah malapetaka kekal yang membuat tulang punggung merinding. Ini bukan sekadar mitos kuno yang diceritakan di api unggun. Ini adalah taruhan terbesar dalam keberadaan kita, sebuah pertanyaan yang mengguncang setiap sendi peradaban. Hari ini, kita tak akan mencari jawaban dari film-film horor yang sensasional, atau dari dongeng yang meninabobokan. Kita akan menyelami sumber paling otoritatif, paling kontroversial, namun juga paling banyak dibaca yang mengklaim memiliki kunci misteri ini, Alkitab. Kita akan membedah secara brutal jujur apa sebenarnya yang diungkapkannya tentang dua realitas kekal yang paling diperdebatkan ini. Siapkan pikiran Anda. Ini bukan video untuk mereka yang puas dengan jawaban dangkal. Ini untuk mereka yang berani menggali ke dasar jurang kebenaran. Mari kita hadapi dulu realitas yang paling sulit ditelan, neraka. Lupakan semua gambaran kartun tentang iblis dengan garpu dan api yang berkobar. Itu semua adalah pengerdilan. Alkitab, dalam kedalaman pesannya, melukiskan sesuatu yang jauh lebih mengerikan dan yang paling mengganggu. Dalam Perjanjian Lama, ada Sheol. Ini bukan tempat penyiksaan. Ini adalah alam orang mati, sebuah keheningan abadi. Sebuah eksistensi tanpa kehadiran Tuhan. Bayangkan isolasi total, tanpa suara, tanpa sentuhan, tanpa cahaya. Sebuah keberadaan tanpa makna, di mana jiwa melayang dalam kehampaan. Kemudian, di Perjanjian Baru, kita bertemu Hades, yang memiliki makna serupa dengan Sheol. Tapi di sini ada indikasi awal pemisahan. Ingatlah perumpamaan orang kaya dan Lazarus dalam Lukas 16 ayat 22-26. Ada jurang pemisah yang tak terseberangi, menunjukkan adanya kondisi yang berbeda bagi mereka yang terpisah. Namun, Yesus memperkenalkan konsep yang paling menghantam, Gehenna. Ini bukan sekadar tempat. Ini adalah sebuah metafora tajam yang mengoyak jiwa. Gehenna adalah lembah Hinnom di luar Yerusalem. Dulu, tempat terkutuk ini digunakan untuk pengorbanan anak-anak. Kemudian, ia menjadi tempat pembuangan sampah kota yang terus membara, tempat bangkai binatang dan mayat kriminal dilemparkan. Asapnya tak pernah berhenti, apinya terus menyala. Sebuah gambaran kehinaan, kehancuran total, dan siksaan yang tak kunjung padam, namun itu adalah siksaan eksistensial, bukan hanya fisik. Yesus dengan tegas memperingatkan kita dalam Matius 10 ayat 28, "Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak dapat membunuh jiwa, takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka." Ini bukan ancaman kosong dari seorang guru spiritual, ini adalah peringatan dari Sang Pencipta tentang konsekuensi yang melampaui kematian fisik. Ada pula Tartarus dalam 2 Petrus 2 ayat 4, "Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, Tartarus,
dan menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk disimpan sampai hari penghakiman. Penjara bagi pemberontak surgawi. Intinya, neraka dalam Alkitab adalah pemisahan mutlak dari Tuhan. Bukan sekadar rasa sakit fisik yang dangkal, tapi ketiadaan segala kebaikan, segala harapan, segala kasih, dan segala kehadiran ilahi. Itu adalah penderitaan eksistensial, sebuah kesunyian yang mengoyak jiwa, hasil dari pilihan yang memisahkan diri dari sumber kehidupan itu sendiri. Ini adalah kehampaan tanpa akhir, di mana penyesalan menjadi teman abadi dan waktu tak lagi berarti. Ini adalah pertanyaan yang paling sering diajukan, yang menghantui setiap hati yang berpikir, jika Tuhan itu kasih yang tak terbatas, Maha Pengampun, mengapa neraka harus ada? Apakah ini bukan kontradiksi fundamental dalam sifatnya? Jawaban Alkitab akan mengejutkan banyak orang, karena ini bukanlah kontradiksi, melainkan sebuah manifestasi keadilan dan kekudusan Tuhan yang sempurna yang tak bisa ditawar. Alkitab menyatakan bahwa Tuhan itu kudus, benar, dan adil. Dosa, pemberontakan terhadap kekudusannya, adalah pelanggaran serius terhadap pribadinya yang tak terbatas. Sama seperti di pengadilan manusia, kejahatan tidak bisa dibiarkan tanpa konsekuensi. Jika Tuhan mengabaikan dosa, jika Ia menutup mata terhadap ketidakadilan, maka Ia bukanlah Tuhan yang maha benar. Dunia kita akan terjerumus ke dalam kekacauan moral yang tak terkendali. Roma 6 ayat 23 dengan lugas menyatakan prinsip yang tak terhindarkan ini, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Maut di sini jauh melampaui kematian fisik. Ini adalah kematian rohani, pemutusan hubungan dengan Sang Pencipta, sumber kehidupan sejati. Ini adalah konsekuensi alami dari pemberontakan. Neraka bukanlah tindakan sepihak Tuhan yang kejam. Ini adalah konsekuensi logis dari pilihan manusia itu sendiri. Mereka yang dengan sadar, dengan sengaja, dan dengan gigih menolak Tuhan, menolak kasih-Nya, dan memilih untuk hidup terpisah darinya di dunia ini, pada akhirnya akan mendapatkan apa yang mereka pilih di kekekalan. Ini adalah cerminan dari kebebasan memilih yang Tuhan berikan kepada setiap manusia. Tuhan tidak pernah memaksa siapapun untuk mengasihinya atau mengikutinya. Pilihan itu sepenuhnya ada di tangan kita, dan pilihan itu memiliki konsekuensi kekal. Namun, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan menikmati penderitaan atau kehancuran. Itu adalah distorsi mengerikan terhadap sifat-Nya. Alkitab dengan jelas mengungkapkan kerinduannya yang mendalam dan tulus agar tidak ada satupun yang binasa. Ia tidak bersukacita atas kematian orang fasik. 2 Petrus 3 ayat 9 menggemakan kerinduan itu dengan urgensi. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini adalah seruan kasih yang membara, sebuah undangan terbuka untuk berbalik, sebuah kesempatan yang diberikannya sebelum pintu itu tertutup selamanya. Lalu apakah Anda akan mengabaikannya? Setelah menghadapi kegelapan yang mengganggu, mari kita tatap terang yang mempesona. Surga. Lupakan semua gambaran klise tentang awan empuk, malaikat bermain harpa, atau kehidupan yang membosankan tanpa tujuan. Alkitab melukiskan sesuatu yang jauh lebih menakjubkan, sebuah realitas yang melampaui imajinasi kita yang paling liar sekalipun. Surga adalah kehadiran Tuhan yang murni dan sempurna. Sebuah realitas di mana segala yang rusak oleh dosa, segala yang menyakitkan, segala air mata, segala penderitaan, dan bahkan kematian itu sendiri, akan lenyap tak berbekas. Bayangkan sebuah tempat di mana tidak ada lagi rasa sakit fisik, tidak ada lagi kesedihan emosional yang mengoyak, tidak ada lagi perpisahan yang menyayat hati, dan tidak ada lagi ketidakadilan yang merusak. Itu adalah restorasi total, sebuah kesempurnaan yang tak pernah Anda alami. Dalam Wahyu 21 ayat 4, kita diberikan janji yang mengharukan, janji yang akan mengeringkan setiap tetes air mata,
dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ini adalah janji restorasi total, sebuah awal yang baru tanpa cacat, tanpa kenangan pahit. Salah satu gambaran paling kaya dan mendetail tentang surga ada di kitab Wahyu, di mana disebutkan tentang Yerusalem baru yang turun dari surga. Ini bukan sekadar konsep spiritual yang abstrak, melainkan digambarkan sebagai kota yang luar biasa indah dan megah, dengan tembok permata yang bersinar, gerbang dari mutiara tunggal, dan jalan-jalan dari emas murni yang transparan. Di tengah-tengahnya ada tahta Tuhan dan Anak Domba, serta sungai kehidupan yang mengalir jernih, membawa kehidupan ke segala penjuru. Namun, yang terpenting dari surga bukanlah kemewahan materialnya, atau keindahan arsitekturnya yang memukau. Esensinya adalah pemulihan hubungan total dan tanpa hambatan dengan Tuhan itu sendiri. Di sanalah kita akan bisa melihat Tuhan, muka dengan muka, menikmati persekutuan yang sempurna, tak terputus, dan intim dengan Pencipta kita, serta dengan sesama yang telah ditebus. Inilah puncak dari segala janji Alkitab, kehidupan kekal dalam sukacita, kedamaian, dan kemuliaan yang tak terhingga, di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Sebuah reuni yang telah dinantikan sejak awal mula. Jadi, dengan semua ini, bagaimana kita bisa menapaki jalan menuju surga dan mengklaim semua janji luar biasa ini? Alkitab tidak bertele-tele atau menawarkan daftar panjang perbuatan baik yang harus kita penuhi. Sebaliknya, Ia menyatakan dengan tegas, tidak ada satupun upaya manusia, tidak ada satupun kebaikan atau prestasi moral kita sendiri yang bisa mengantar kita ke sana. Kita semua, tanpa kecuali, telah tercemar oleh dosa. Setiap kita telah jatuh, dan dosa itu memisahkan kita secara total dari kekudusan Tuhan. Tak peduli seberapa keras kita berusaha, seberapa banyak amal baik yang kita kumpulkan, usaha kita selalu kurang di mata Tuhan yang sempurna dan kudus. Kita tidak bisa menyeberangi jurang pemisah ini dengan kekuatan sendiri. Namun, di tengah keputusasaan kondisi manusia ini, muncullah kasih karunia Allah yang tak terduga, tak layak diterima, dan tak terbatas. Ini adalah jawaban nyata dari Tuhan. Ia sendiri yang membuka jalan. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan, dalam kasih-Nya yang agung dan tak terlukiskan, mengutus putranya yang tunggal, Yesus Kristus, ke dunia ini. Yesus datang, hidup sempurna tanpa dosa, secara sukarela mati di kayu salib untuk menanggung seluruh hukuman atas dosa-dosa kita, dosa Anda, dosa saya, dan bangkit kembali pada hari ketiga, menaklukkan maut dan dosa untuk selamanya. Inilah jantung dari Injil, inti dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan kata, percaya. Bukan berusaha, bukan beramal. Melalui iman sejati kepada Yesus Kristus, melalui pengakuan atas pengorbanannya yang sempurna, dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita diam pulih. Kita menerima anugerah keselamatan, sebuah hadiah yang tidak bisa kita usahakan, beli, atau dapatkan dengan amal kebaikan. Ini adalah sebuah pemberian cuma-cuma, karena harganya sudah lunas dibayar oleh Yesus. Ini adalah penyerahan diri yang total kepada anugerah-Nya, bukan sebuah pencapaian manusia yang bisa dibanggakan. Ini adalah sebuah undangan untuk berhenti berusaha dan mulai menerima Yesus. Neraka dan surga. Dua realitas kekal yang menanti di akhir perjalanan setiap manusia. Alkitab tidak sekadar memberikan gambaran yang menakutkan atau indah. Ia menempatkan sebuah pilihan krusial, tak terhindarkan, dan sangat pribadi di hadapan kita. Pilihan untuk menerima kasih ilahi yang telah menyediakan jalan menuju hidup sejati dan kekal di surga, atau menolaknya dan secara tragis menerima konsekuensi dari penolakan itu di neraka. Memahami kebenaran-kebenaran ini bukan untuk menebar ketakutan yang melumpuhkan, melainkan untuk membangkitkan kesadaran akan urgensi setiap detik hidup ini.
Ini adalah panggilan untuk merenungkan makna keberadaan kita dan mengungkap kedalaman kasih Tuhan yang tak terukur. Dia tidak ingin ada yang hilang. Dia merindukan setiap kita bersamanya dalam kekekalan. Dia telah membayar harganya. Kebenaran tentang neraka dan surga adalah sebuah seruan untuk bertindak. Apakah Anda akan mengabaikannya, atau akankah Anda berani merenungkan pilihan Anda? Jika video ini mengguncang pemikiran Anda, mencerahkan pandangan Anda, atau memicu pertanyaan baru, bagikan pemikiran dan pertanyaan Anda yang paling mendalam di kolom komentar di bawah. Bagikan video ini kepada mereka yang perlu mendengar kebenaran ini, bahkan jika itu sulit. Dan tentu saja, pastikan Anda sudah subscribe channel kami untuk terus memuak misteri-misteri Alkitab lainnya yang akan menantang pemahaman Anda. Terima kasih telah berani menghadapi kebenaran. Sekarang, keputusan ada di tangan Anda. Terima kasih.